Salah satu yang memudahkan kita mendapatkan rezeki adalah dengan cara bersedekah. Jadi sedekah ini sangat luar biasa ya, memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki. Begitu juga pahalanya luar biasa. Tapi orang bersedekah ini ada syaratnya. Jangan asal sedekah, supaya dia menghasilkan pahala dan juga menarik rezeki untuk lebih banyak datang kepada kita. Itu bersedekah ada syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah kita sedekah itu dari sesuatu yang halal. Kalau tidak halal nggak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyibah. Allah itu adalah zat yang maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Baik di sini halal satu, ya. Halal ini yang paling nomor satu, halal. Kalau tidak halal maka tidak bisa. Halal dari bendanya, yakni secara hissiyah halal, atau secara maknawiyah. Secara maknawiyah itu secara makna dari mana kita menghasilkan benda itu. Kalau secara hissiyah, secara kasat mata, umpama ya, ini daging daging kambing, daging sapi yang setelah disembelih secara Islami, ini adalah halal secara kasat mata. Begitu juga halal secara maknawi, secara makna. Artinya walaupun daging itu halal, tapi dibeli dihasilkan dari apa? Kalau seandainya dihasilkan umpama dari jual beli yang halal, dari yang benar secara syariat, maka dua-duanya halal. Secara hissiyah halal, secara maknawiyah halal. Tapi kalau seandainya secara hissiyah, secara kasat mata halal, namun daging ini dibeli dari hasil uang riba umpama, uang menipu umpama, nggak bisa, uang korupsi umpama, nggak bisa, uang judi umpama, jodol nggak bisa, judol. Atau umpama duitnya halal, tapi dibelikan kepada sesuatu yang haram secara zatnya, secara hissiyah, secara zat. Umpama ada orang uangnya halal, tapi dia beli daging babi, dia sedekahkan daging babi tadi. Ini juga nggak ada nilainya di sisi Allah. Ada dulu orang ya, tukang bekam. Dia disuruh bekam salah satu bupati atau wakil bupati. Saya tidak sebutkan daerah mana. Ya, ada bupati atau wakil bupati, dia disuruh bekam. Jadi datanglah orang ini ke tempatnya si bupati atau wakil bupati ini. Selesai bekam, kata bupati ini, kamu pilih uang yang mana katanya. Ini saya mau ngasih uang. Yang ini uang halal katanya, yang itu uang panas katanya. Jadi di depan rumah bupati itu ada ya anggaplah di meja bertumpuk-tumpuk duit di atas meja itu. Itu duit panas katanya, nah ini duit halal katanya. Heran dia, kok duit panas Pak Bupati, itu duit hasil-hasil enggak tahu, enggak jelas katanya. Ya sogokan lah, macam-macam sudah di situ. Nah kalau duit ini duit halal, duit gaji saya. Pilih yang mana katanya. Ini sedikit saja, kalau itu yang banyak. Katanya duit halal aja. Nah itu ya. Jadi orang bersedekah itu syaratnya pertama yang disedekahkan itu halal dulu. Baik di sini adalah halal secara hissiyah, halal secara maknawiyah. Mudah dipaham kira-kira?
Yang kedua, syaratnya sedekah itu, yang disedekahkan itu adalah barangnya itu bisa bermanfaat. Ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak ada di situ pahalanya. Tidak ada nilainya. Contoh nih ya, contoh. Ada orang bersedekah nasi basi umpama. Nasinya sudah basi. Nah, katanya kasih nasi basi. Kan ada orang terkadang itu ngasih nasi kotak atau apa gitu kan. MBG banyak. Hah? MBG. Pas ini apa? MBG. Nah, apa ini? Beracun kah, basi kah, apa ini? Maka ini tidak ada nilainya. Bahkan bisa berdosa karena bisa meracuni orang. Jadi yang ada manfaatnya, kalau nggak ada manfaatnya nggak bisa. Nah kecuali umpama barang itu memang nggak bagus, tapi ada manfaatnya. Umpama nih ya, umpama ada orang memelihara ikan, ikan. Katanya saya ini perlu makanan. Kata orang kalau itu ada nasi basi banyak tuh nah. Bisa nggak dimakan ikan? Oh bisa aja katanya. Ketika dia mensedekahkan nasi basi kepada orang yang beternak ikan, ya di situ ada pahalanya. Karena untuk apa ya? Untuk makan ikan tadi. Tapi kalau dimakan manusia bahaya. Mudahlah dipaham kira-kira. Sampah umpama orang bersedekah sampah. Apa pahalanya? Tidak ada di situ. Tapi kalau dimanfaatkan sama orang yang bersedekah sampah, jadi pahala. Dimanfaatkan orang yang menerima sampah, jadi pahala. Jadi pupuk umpama, ya, apalagi umpama, ya botol-botol bekas. Kalau bahari kan puntung rokok tuh, ya puntung rokok disedekah, diberikan sama orang yang mengambil puntung rokok, jadi pahala. Jadi duit, botol-botol bekas itu diberikan sama orang yang mencari botol bekas jadi pahala. Besi tua umpama, ya apa saja. Tapi kalau nggak ada manfaatnya sama sekali, ini kurang atau mungkin nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Ada dulu sahabat ya, saya lupa namanya, Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Jadi waktu itu di Madinah ini musim panen kurma tapi gagal. Musim panen kurma gagal panennya. Intinya banyak yang gagal panen, kurmanya banyak busuk. Ya namanya sebagai petani ketika busuk gimana rasanya, sedih kan. Sudah ngerawatnya lama, memeliharanya lama, pas dipanen busuk. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, sahabat yang salah satu orang yang terkaya, Abdurrahman bin Auf. Nah, karena orang Madinah ini sedih, ya, gagal panen bahasa kitanya, kata Abdurrahman bin Auf, tak beli semuanya itu. Kurma busuk dibeli. Ya anggap saja umpama 1 miliar lah. 1 miliar. Jadi dibeli. Kata orang, untuk apa kau beli kurma busuk itu? Ya enggak apa-apa lah, Allah nanti ada yang ganti, kita nolongin orang yang kesusahan tuh. Dibeli kurma busuk tadi, anggaplah 1 miliar umpama. Nah setelah itu senanglah orang-orang ini, walaupun busuk ada yang beli. Ya, tapi kata orang, untuk apa kurma busuk? Sudahlah, enggak apa-apa, nanti Allah yang atur urusan tadi. Yang penting kita bahagiakan orang dulu. Nah kebetulan ada di daerah, kalau tidak salah ada orang cari kurma, daerah Mesir atau dari mana, lupa saya ceritanya, agak lupa nih. Jadi orang ini dari daerah lain, dari negara lain, negaranya itu terkena penyakit, wabah penyakit. Dan obatnya 1, kurma busuk. Dan kurma busuk itu adanya cuma ada di Madinah, nggak boleh kurma yang dari lain. Datanglah orang ini ke Madinah, ada nggak jual kurma busuk di sini? Untuk apa kurma busuk? Cerita kata itu diborong sama Abdurrahman bin Auf katanya.
Kata dibolong sama Abdurrahman bin Auf. Datanglah orang ini kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, bahasanya saya perlu kurma ini katanya. Busuk ini. Justru yang busuk ini yang saya mau beli katanya. Kalau yang bagus kita nggak beli katanya. Anda juga untuk apa? Untuk obat katanya. Nah, berapapun kami jual. Nah, sudah 10 miliar katanya. Akhirnya apa? Deal katanya. Daripada mati ya, beli semuanya. Anggaplah ya. 10 miliar dibeli semuanya. Yang tadi cuma beli 1 miliar, akhirnya Allah ganti umpama 10 miliar. Umpama nih contoh cerita saja. Nah itu tadi bersedekah membantu orang membelikan kurma busuk. Memang ada orang seperti itu ya. Allah kasih jalan karena membantu orang, Allah kasih jalan untuk kita pada saat kita mendapatkan kesusahan. Coba sekali-kali ya kita ngelihat umpama ada orang jualan begitu ya. Apalagi sudah tua jualannya nggak laku-laku begitu, kasihan ya. Ya sekali-sekali kita bantu begitu. Belikah makanannya, beli belanjaannya. Makanya ada sebagian guru tuh menyarankan kalau kita belanja sebaiknya sekali-sekalilah kita belanja itu di warung sebelah. Warung orang Banjar, warung kelontong, apa kelontongan, bahasa kita apa ya? Ya yang jualan sembako gitu. Kan ya, walaupun mungkin agak mahal 200 rupiah, 500 rupiah, atau mungkin 1000 rupiah. Kalau kita beli di supermarket kan mungkin lebih murah kan ya. Apalagi belinya grosiran begitu. Di toko sebelah kita nambah mungkin 1000, 2000. Tapi ketika kita beli di toko sebelah itu sama kita membantu dia. Membantu dia. Nah itu sedekah yang mungkin kita nggak sadar. Nggak kita rasa padahal itu jadi pahala. Nah, ya. Baik, kita kembali. Jadi syarat yang kedua, orang yang mau mendapatkan fadilah dari sedekah tadi dan mendapatkan pahala, syarat kedua apa tadi ya? Bermanfaat untuk orang yang kita berikan sedekah ini. Ada umpama kita ngundang makan umpama, tapi yang kita undang kai-kai semuanya. Kai. Nah, kita berikan kacang tanah begitu. Jadi kai bagaimana aku makan kada begini ini. Ini kan ibarat kata tidak ada manfaatnya nih. Kita mau ngasih kai tadi, tapi yang kita kasih ini tidak ada giginya. Bagaimana mau makan kacang katanya. Ya. Tapi kalau kai yang pintar biasanya terima saja. Terima supaya nggak menyedihkan orang yang tuan rumah ya. Ambil saja nanti dia kasihkan cucunya atau siapa begitu. Nah, itu kalau saya berangkat umrah tuh ya, berangkat umrah atau apa. Terkadang di jalan tuh ada orang ngasih makanan begitu nah. Sedekah tuh, apalagi kalau hari Jumat tuh. Saya terkadang nggak ngambil, kata saya kasihkan yang lain. Bukan saya nolak rezeki, kasihkan yang lain. Karena saya ada juga makan di hotel kan ada, di hotel ada. Tapi terkadang ada yang kita dipaksa, kita tuh dipaksa ngambil, mau nggak mau ngambil itu. Nah seperti di Uhud tuh, nah, pas kita ke Uhud itu ada tempat makanan tuh ambil katanya, ambil. Nah kita setengah dipaksa untuk ngambil itu, jadi kita ambil. Sampai di hotel tuh kata saya untuk apa ini? Jamaah itu bilang untuk apa ini katanya. Kita ada makanan di hotel, kata saya tuh kasihkan orang-orang yang tukang sapu itu. Tukang sapu, tukang mana. Kita kasihkan dia. Senang dia dapat makanan. Ya, dapat makanan nasi biryani, nasi kapsah kan nasi mandi itu. Kalau orang kita kan orang biasa tidak biasa makan nasi mandi, nasi kapsa itu tidak makan kita. Nah, kasihkan tuh kata saya orang-orang tukang sampah itu, tukang sapu. Oh senang dia dapat itu. Nah, jadi bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya jangan diberikan. Ada dulu orang ngasih kayu, nelpon saya, guru saya mau ngasih kayu. Alhamdulillah, perlu kayu kah? Perlu kata saya. Di pesantren kan. Saya datang ke tempatnya, mobil pickup gitu.
Mana kayunya? Itu kayunya. Apa kayu apa? Yang kelewar-kelewar gini. Nah, ya Allah, kayu apa kata saya ini? Yang papan tapi yang tipis kelewar-kelewar ini. Untuk apa kata saya ini? Karena sudah datang, nggak enak jadi diambil, diambil. Diambil terus kata saya untuk apa ya? Saya bilang udah untuk kayu bakar aja. Untuk kayu bakar apa kayak dibakar nanti itu untuk masak apa atau pakai kayu bakar itu. Kalau mau dipasang apa manfaatnya? Mau dipakai apa? Bikin jabuk sudah jelek apa semuanya. Ada lagi yang lucu, pernah orang, guru ya saya mau ngasih mobil untuk pesantren, mau wakafkan mobil untuk pesantren. Tak kirain mobil bagus kan? Iya siap. Datang saya ke rumahnya. Mobil apa ini? Ini Pak, mobil Kijang. Tahun berapa? Tahun 90 berapa gitu. Jangankan jalan, mau bannya aja kempes, bocor apa semuanya. Saya nasihatin Pak, kesampean tuh kalau mau wakafkan yang bagus, yang bertahan lama. Ini apa mau jadi apa kata saya nih? Saya telepon teman saya, ini dikasih mobil nih, mana mobilnya? Tak fotokan. Bisakah diambil? Bisa gurai jadi. Ambil mobilnya. Dibaiki semuanya. Tapi pas dipakai paling-paling seminggu rusak, 2 minggu rusak. Banyak ongkos membaiki. Jadi jari kita bilang sama teman showroom, dijual aja bisa nggak? Mudah-mudahan katanya ada. STNK, BPKB ada lengkap semuanya. Pajang di showroom ada yang cari. Mobil itu ada yang cari. Ini mobil begini, bagaimana? Mau katanya. Dibeli sudah jadi. Jadi duit akhirnya. Ya alhamdulillah dapat berapa juta penting ada duitnya. Iya. Ada juga pernah itu dikasih lagi mobil begitu juga. Dijual nggak bisa, dikasihkan kemana gitu nggak bisa. Telepon orang NU, Pak, ini ada mobil nih. Sampai ada apa namanya bengkel kah? Ada katanya gue, liatin mobil itu. Kalau mau diambil silakan diambil. Diambil. NU Semboja itu sama Semboja Barat diambil sama kelompok sana Semboja NU Semboja Barat dibaikinya. Entah untuk apa mobilnya itu. Dia bilang pakai ongkos membaikinya banyak, terserah sampean lah diatur aja tuh mobil. Untuk ngangkat apa gitu. Bayangkan ya. Nah, jadi kita memberi itu ada manfaatnya, bisa digunakan gitu. Kalau nggak ada manfaatnya apa? Ala kulli hal seperti itu. Saya dulu pernah yang ngasih orang. Saya merasa sakit hati juga itu, merasa malu lah. Jadi saya bikin kolam ikan di depan rumah. Waktu itu entah habis hujan atau apa gitu, ikannya matian. Ikannya, ikan emas gitu nah, yang sudah gana-gana itu kan. Nah, jadi saya bilang sama kaum situ, kaum langgar, Pak itu ikan saya matian, sampean mau nggak? Mana Pak Ustaz? Itu. Oh, iya mau katanya, diambil semuanya. Tidak lama kemudian lapor dia. Ikannya busuk semua. Kata, Allah sakitnya hati, malu saya. Padahal mati loh baru aja Pak. Iya tapi busuk katanya. Sedih saya, malu saya. Minta maaf kata saya nggak tahu itu ikan busuk. Saya kira baru mati ya. Karena kan kalau ikan mati di pasar kan ikan mati juga tuh. Udah busuk dia. Ini kan di kolam terapung, mati terapung. Saya suruh ambil ya, busuk katanya. Astagfirullahaladzim. Sakit hati saya, malu. Akhirnya saya lagi melihara ikan lele. Sampai saatnya panen, istri saya suruh makan lele, nggak mau katanya. Kata saya, ambil Pak, itu sudah panen tuh ikan lele, ambil semuanya. Satu kolam tuh diambil semua ikan lele itu. Senang dia, akhirnya dia bilang, Pak Kiai enak ikan lelenya. Berapa puluh ekor tuh diambil, panen kata saya, ambil semuanya. Gantian yang kemarin kata saya. Malu ya, nah, itu karena salah ngasih itu. Ala kulli hal ya. Salat yang kedua tadi bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ini yang penting. Ketika kita bersedekah tadi itu, kita harus tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena kalau tidak ikhlas, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya.
Nah, jadi 3 syarat ini nih. Pertama, baik. Baik ini maksudnya halal. Halal secara zahir, halal secara batin. Ini secara kasat mata halal bendanya, ya, dan halal secara maknawi. Yang kedua apa ya? Bermanfaat. Dan yang ketiga ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi kata ulama, ini sering saya sampaikan di mana-mana. Ada 3 ibadah, walaupun kita nggak ikhlas, walaupun mungkin Anda nggak ikhlas, itu masih ada pahalanya. Kalau ibadah yang lain selain yang 3 ini bisa nggak ada pahalanya. Tapi kalau ibadah yang 3 ini, walaupun mungkin kita beribadah pamer, ria dan sebagainya, itu masih ada pahalanya. Yang pertama adalah membaca sholawat. Itu pasti diterima.